Ya, belum kelar konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, dunia harus dihadapkan dengan kembali menegangnya dua kekuatan ekonomi utama dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. Namun, siapa sangka gara-gara Amerika Serikat main api ke Taiwan dan memancing amarah China malah jadinya bisa berbuntut panjang. Ekonomi dunia jadi taruhannya. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam China Murka, Ekonomi Global Kiamat. Ketegangan Amerika Serikat dan China meningkat gara-gara Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi bersikukuh datang ke Taiwan meskipun sudah ada peringatan nih dari China. Ia menjadi pejabat tertinggi Amerika Serikat pertama dalam 25 tahun terakhir yang mengunjungi Taiwan. China ini kan mengklaim kalau Taiwan adalah bagian dari wilayahnya atau ada kebijakan One China Policy, sehingga menganggap kunjungan Pelosi adalah provokasi besar karena dinilai melanggar kedaulatan dan juga integritas teritorial China. Sebelumnya, China sudah mewanti-wanti nih kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan dan juga memperingatkan bahwa perjalanan itu merupakan ancaman bagi stabilitas di kawasan tersebut. Tapi Pelosi malah tetap datang ke Taiwan meski di tengah serangkaian peringatan dan juga ancaman keras dari China. Murka dong China, tidak tinggal diam. China merespons dengan cepat dengan memperingatkan Duta Besar Amerika Serikat tentang konsekuensi yang sangat serius. Kunjungan itu pun dinilai akan mengirim sinyal yang keliru kepada masyarakat Taiwan yang ngotot ingin merdeka atau pro-demokrasi. Tak hanya itu, China juga menyiagakan operasi militer dan juga mengumumkan militer China dalam status siaga tinggi di sekitar Taiwan. Tak main-main, China bahkan sudah meluncurkan tembakan langsung hingga pembatasan perdagangan sebagai tanggapan atas kunjungan tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat yang menempatkan posisinya untuk membela Taiwan mengatakan bahwa pihaknya mungkin akan melakukan penerjunan militer di Taiwan bila serangan dari China benar-benar terjadi layaknya Rusia menyerang Ukraina. Waduh, jangan sampai ya Taiwan ini jadi Ukraina kedua. Karena kalau Amerika Serikat dan China benar-benar perang, maka ekonomi dunia akan terhambat signifikan. Karena keduanya ini kan merupakan poros ekonomi dunia saat ini dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Lalu apa sih dampaknya jika konflik geopolitik di Taiwan ini benar-benar pecah? Ya, imbas China yang murka atas kunjungan Amerika Serikat ke Taiwan, negeri tirai bambu malah memberikan hukuman ke Taiwan dengan menghentikan impor beberapa komoditas dari Taiwan. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi sebetulnya kalau China memberikan sanksi lanjutan seperti penghentian impor produk manufaktur. Maka ini akan memberikan dampak yang lebih mengkhawatirkan dari perang Rusia dan juga Ukraina. Taiwan dikenal sebagai rumah nih bagi pabrik-pabrik chip terkemuka di industri serta pemasok komponen-komponen utama untuk elektronik hingga peralatan medis. Nah, Taiwan merupakan produsen semikonduktor utama di dunia yang salah satu bahan baku pembuatannya berasal dari China. Risiko inilah yang menjadi sorotan oleh banyak negara karena saat ini saja kelangkaan chip semikonduktor masih belum terselesaikan. Gimana kalau ditambah dengan adanya konflik ini? Di Taiwan ada perusahaan pembuat chip terbesar di dunia yang bernama Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. atau TSMC yang menyumbang 54% ke pasar global. Menariknya, saat mengunjungi Taiwan, Pelosi sempat bertemu dengan Chairman TSMC yaitu Mark Liu untuk membahas undang-undang semikonduktor yang baru-baru ini disahkan oleh Kongres dan juga menerima subsidi sebesar 52 miliar dolar untuk pabrik manufaktur chip baru di Amerika Serikat. Pertemuan itu menjadi tanda nih betapa pentingnya semikonduktor bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan juga peran strategis yang dimainkan perusahaan TSMC sebagai pembuat chip terbesar di dunia. Chip semikonduktor sendiri kan dibutuhkan dalam banyak produk ya, mulai dari otomotif, kemudian laptop, sampai handphone yang kita gunakan nih. Produk ini telah menjadi bagian penting dari persaingan Amerika Serikat dan China atas teknologi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ketertinggalan Amerika Serikat dalam pembuatan chip selama 15 tahun terakhir ini telah mendorong Amerika Serikat untuk mencoba mengejar ketertinggalannya dengan produsen-produsen di Asia. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran akan ada invasi yang dilakukan China ke Taiwan.
Jika itu terjadi, dikhawatirkan akan mempengaruhi struktur kekuatan pasar chip global. Ada ketakutan hal itu dapat menghentikan pasokan chip semikonduktor terkemuka tersebut ke seluruh dunia karena adanya ketergantungan dunia terhadap chip semikonduktor yang dimiliki oleh Taiwan. Nah, negosiator perdagangan utama Taipei mengatakan setiap serangan militer China di Taiwan akan memiliki dampak yang lebih besar pada arus perdagangan global daripada perang Ukraina. Selain sanksi yang diberikan China, latihan militer besar-besaran yang dilakukan China di sekitar Taiwan, apalagi jika konflik geopolitik ini terus berlanjut, diyakini akan mengganggu salah satu zona pengiriman tersibuk di dunia, yaitu Selat Taiwan. Latihan militer ini bisa mengganggu pengiriman semikonduktor dan juga peralatan elektronik yang diproduksi di hub pabrik Asia Timur ke pasar global. Bukan hanya itu, jika konflik geopolitik di Taiwan pecah, maka akan berdampak pada rute pengiriman gas alam. Karena hampir separuh kapal kontainer dunia dan juga 88% kapal terbesar di dunia berdasarkan tonase ini melewati Selat Taiwan tersebut. Oleh karena itu, dikhawatirkan akan ada gangguan pada rantai pasokan global karena perubahan rute tersebut yang kemudian berimbas pada meningkatnya kelangkaan chip semikonduktor dan naiknya harga-harga. Padahal rantai pasokan belum sepenuhnya pulih karena pandemi COVID-19 dan juga serangan Rusia ke Ukraina. Artinya penutupan rute transportasi ini bahkan untuk sementara memiliki konsekuensi tidak hanya untuk Taiwan tetapi juga arus perdagangan global bisa terganggu. Dengan kata lain, eskalasi geopolitik Amerika Serikat dan China di Taiwan ini akan menambah mimpi buruk dan akan meningkatkan tekanan di tengah kondisi dunia yang masih penuh gejolak.